Oh, halo Kolber. Halo Hansun. Shalom guys. Kita jumpa lagi secara virtual hari ini bersama dengan Ko Hansun Dan Ko Albert dalam Sekolah Minggu GK Elion versi online. Ayo kita siapin hati, kita berdoa yuk. Bapak, terima kasih untuk hari yang baru. Kami mau menikmati hari ini, hari Sabat kami mau menyembah beribadah kepadamu. Berikan kepada kami hati yang sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Beli yang mana ya guys ya? Yang ini kelihatannya keren. Atau warna yang ini ya guys? Yang mana ya? Wah, Kolbert lagi ngapain tuh, asik bener. Wow, belanja online ya? Iya nih Ko, habis kumpulin tabungan buat ganti HP nih Ko. Ngedrop udahan baterainya. Oh, memangnya mau ganti HP apa? Kalau lihat sih iPhone 12 Ko. Wow, iPhone 12 guys. Budgetnya berapaan kok Albert? 3 juta Ko. 3 juta. Kalau 3 juta itu bisa dapatnya iPhone 20. Iya nih Ko, habisnya galau. Kalau beli yang layarnya keren, kameranya jelek. Sekalinya dapat yang kameranya bagus Ko, modelnya udah jadul. Ya memang di dunia itu ya, kalau mau yang berkualitas ya mesti ada harga yang dibayar. Harganya mesti mahal. Tapi kalau murah bisa dapat yang bagus, ya itu kameranya atau layarnya yang dikorbankan. Mendingan gini aja kok Albert, beli aja yang sesuai kebutuhannya kok Albert. Iya ya, tapi kenapa nggak ada hal yang sempurna yang harganya tuh terjangkau? Wah, rasanya nggak mungkin terjadi di dunia ini deh. Kecuali ada orang sudah nggak cari untung lagi. Wah, tapi mana ada kok orang yang seperti itu? Oh ada. Namanya Yesus, Allah yang menjadi manusia. Hanya Yesus yang datang bukan untuk cari untung. Ia justru memberikan hal yang paling indah, yang paling kita butuhkan, yaitu keselamatan, kedamaian. Harganya nggak ada seorang pun yang mampu bayar. Tapi kita terima itu free kan? Yap, karena Yesus sudah membayar dengan hidupnya. Puji Tuhan guys, tak ada yang dapat menghalangi kita untuk memuji Tuhan. Exactly. Nothing gonna stop us now. I will sing of your love for me. In my life you're my everything. Chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. You have called me out from the dark. I'm running into your light. You've changed my crying into dancing. My lips shall praise you now. We praise you now. Oh, oh, oh. 1, 2, 3, go! Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now. From praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now. From praising you. Let's sing it together. Say it together. I will sing of your love for me. In my life you're my everything. Chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. You have called me out from the dark. Now I'm running into your light. You've changed my crying into dancing. My lips shall praise you now. Praise you now. Oh, oh, oh. 1, 2, 3, go! Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now. From praising you. Nothing's gonna stop us now.
Nothing's gonna stop us now from praising, from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, from praising you. Koansun, Ya. lihat nih, aku udah beri KP baru. Wih, CP baru, Ra. Lihat nih kok, kameranya kok. Ih, udah kayak kamera mirrorless kok. Wih. Terus lihat layarnya kok. iPhone 12 mah lewat kok. Ini ya guys, aku rekomen kalian kalau mau beli HP yang kayak punya aku gini. Wah, ya gini nih guys. Kalau udah namanya jatuh cinta, udah merasakan kehebatan sesuatu, wah itu pasti bakal muji-muji, cerita habis-habisan. Tapi kebayang gak sih kok Albert, guys, waktu Tuhan Yesus jadi manusia, tahu nggak? Ada para malaikat yang juga memuji habis-habisan. Wah, bener nih. Kalau aku aja bisa muji HP segitunya, apalagi karya Tuhan Yesus. Bener, makanya guys, ayo kita memuji Tuhan kita sama-sama. Gloria in excelsis Deo. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Tinggi-tinggi dalam surga tempat Tuhan yang kudus, tak lelah menyanyi juga di hadapan penebus. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Halo adik-adik semua yang ada di rumah, bagaimana kabar kalian pada hari ini? Kakak berharap kalian semua di dalam kondisi yang baik-baik saja dan siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kakak pengen ngucapin sesuatu. Selamat hari Natal buat kita semua memperingati kelahiran Sang Juru Selamat kita yang membebaskan kita dari penghukuman karena dosa. Nah adik-adik, sekarang kita akan belajar tentang Yesus melayani segala macam orang. Namun sebelum jauh kita belajar, mari kita dalam doa dulu yuk. Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih. Tuhan Yesus memimpin kami, Tuhan Yesus mengasihi kami, menuntun kami sampai sejauh ini. Untuk boleh terus belajar semakin mengenal Tuhan yang adalah Juru Selamat kami. Dan sekarang kami mau belajar firman-Mu, kiranya Tuhan yang memimpin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kakak mau bertanya nih. Kalau seandainya ya, kalian melihat teman yang pernah melakukan suatu kesalahan yang besar begitu ya. Dan suatu ketika dia datang di sekolah minggu dan dia duduk di samping kalian. Kira-kira nih ya, apa tanggapan kalian? Apakah kalian akan menjauhi dia karena dia adalah orang yang kalian ingat pernah melakukan pelanggaran atau pernah melakukan hal yang memalukan sehingga kalian bisa menjauhi dia? Atau mungkin kita mempermalukan dia di hadapan banyak orang.
Bagaimana tanggapan adik-adik? Bagus. Kalau kalian tidak mempunyai pola pikir untuk menjauhi atau menghakimi atau menghindari. Tetapi apa dong tanggapan kalian? Tetap mau duduk di samping dia? Atau memilih jaga jarak? Sekalipun tidak memusuhi, begitu ya? Oke. Namun sebelum jauh kita membahas tentang hal ini, ngomong-ngomong apa yang kalian katakan itu udah baik, tapi mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan untuk mengetahui apa sih respon Tuhan Yesus pada waktu berhadapan dengan orang-orang seperti itu. Dan kenapa sih Tuhan Yesus datang ke dunia? Oke? Mari kita baca di dalam kitab Markus pasal 2 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-17 sebagai dasar untuk pembahasan kita pada pagi hari ini. Kita mungkin akan membahas banyak tokoh di luar teks ini, tetapi teks ini akan menjadi dasar kita. Markus 2 ayat 15 sampai dengan 17. Kakak bacakan untuk kita semua. Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Sebab banyak orang yang mengikuti dia. Pada waktu itu ahli-ahli Taurat dari golongan orang-orang Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa. Berkatalah mereka kepada murid-muridnya, "Mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, "Bukan orang yang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang yang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Adik-adik, selama 3 tahun pelayanannya Tuhan Yesus di Palestina, Tuhan Yesus menunjukkan belas kasihan kepada berbagai macam orang. Ia mencari pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Dia tidak segan-segan untuk berbicara dengan perempuan-perempuan yang dianggap hina, karena mungkin telah melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan masyarakat. Dan Tuhan Yesus juga duduk dengan anak-anak kecil. Dia merangkul anak-anak dengan penuh kasih untuk boleh mengajarkan mereka nilai-nilai kebenaran. Dan bahkan Tuhan Yesus menjangkau orang-orang yang dalam tanda kutip miskin, orang-orang yang terpinggirkan, dan orang-orang yang membutuhkan. Orang-orang yang diabaikan pada masa itu adalah orang-orang yang sering dikunjungi Tuhan Yesus. Dan bahkan duduk bersama-sama dengan orang-orang Samaria dan orang non-Yahudi. Nah adik-adik, pada masa itu orang Samaria adalah orang-orang yang paling tidak disukai oleh orang-orang Israel. Orang yang paling tidak disukai oleh kalangan orang-orang yang menganut agama Yahudi. Mereka menganggap orang Samaria itu seperti hama begitu adik-adik. Mengerikan bukan pandangan-pandangan seperti ini? Tuhan Yesus dalam hal ini adik-adik menunjukkan pintu kerajaan Allah akan terbuka sangat luas bagi siapa saja yang mau menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dengan iman. Karena melalui pendekatan yang Tuhan Yesus lakukan, Tuhan Yesus pengen menunjukkan kasih yang kekal. Kasih yang tidak pernah berubah. Kasih yang tetap setia. Tuhan Yesus melayani orang-orang yang di dalam tanda kutip tidak pantas dilayani. Namun inilah kasihnya Tuhan Yesus. Sekalipun sewaktu Tuhan Yesus datang ke dunia, awalnya Tuhan Yesus pengen fokus dulu pelayanan kepada orang-orang, khususnya Yahudi sebagai domba-domba yang terhilang. Namun dalam hal ini adik-adik, pemimpin agama banyak yang menentang Tuhan Yesus. Bahkan mereka menjadi gempar. Karena mereka melihat Tuhan Yesus itu duduk dengan pemungut cukai. Nah pemungut cukai ini adik-adik, di dalam pandangan orang-orang Yahudi, mereka juga adalah orang-orang yang adalah pemeras. Mereka adalah orang-orang yang tidak mempedulikan kesusahan orang lain. Mereka selalu mengambil keuntungan lebih besar daripada yang seharusnya. Mereka ini adalah pemungut-pemungut pajak. Dan mereka sangat dibenci oleh orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, dan lain sebagainya. Khususnya orang-orang Israel. Sangat membenci mereka. Apalagi kalau pemungut cukainya adalah orang-orang Yahudi sendiri. Dan dalam hal ini, Tuhan Yesus bergaul dengan mereka, gabung dengan mereka. Dan apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus mengajarkan nilai-nilai kebenaran kepada mereka. Bukan untuk ikut campur di dalam dosa mereka. Tetapi Tuhan Yesus mau melepaskan mereka daripada belenggu-belenggu dosa. Dengan mengajarkan mereka tentang kerajaan Allah. Nah dalam hal ini juga adik-adik,
Bahkan murid-murid Tuhan Yesus sendiri pun tidak mengerti apa yang Tuhan Yesus lakukan. Mereka terkejut ketika melihat Tuhan Yesus mengajar orang-orang yang kakak bilang tadi, dalam tanda kutip, orang-orang yang sudah biasa diabaikan. Pemungut cukai, orang-orang Samaria, dan bisa dikatakan perempuan-perempuan yang tidak pantas untuk Tuhan Yesus dekatin. Atau kasarnya adalah perempuan-perempuan asusila yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak seharusnya. Namun di lain waktu mereka siap menghancurkan orang-orang Samaria. Kenapa kakak bilang namun di lain waktu mereka siap menghancurkan orang Samaria? Karena murid-murid Tuhan Yesus juga tidak berani menentang Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus bergaul dengan orang Samaria, mendatangi orang Samaria. Tetapi sampai suatu ketika Tuhan Yesus ditolak oleh orang Samaria, para murid rasa-rasanya sangat marah. Mereka pengen menghancurkan orang-orang Samaria yang menolak Tuhan Yesus. Tetapi dalam hal ini loh adik-adik, Tuhan Yesus malah marah kepada mereka. Tuhan Yesus tidak berkenan dengan apa yang mereka lakukan. Tuhan Yesus mengutuk perilaku mereka karena Tuhan Yesus tahu bahwa sifat seperti itu bukanlah sifat yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu adalah sifat dari iblis yang ingin menghancurkan sesama manusia. Karena Tuhan Yesus datang adik-adik bukan sekali lagi untuk orang-orang baik. Tetapi Tuhan Yesus datang untuk orang-orang berdosa agar menerima pengampunan dosa, menerima keselamatan. Ia datang untuk menjadi juru selamat bagi umatnya, menjangkau mereka yang terhilang. Di balik status sosial yang mungkin tidak sepadan, umur yang tidak ditentukan. Karena Tuhan Yesus menyelamatkan itu baik anak kecil maupun orang tua, baik dia miskin maupun kaya, atau baik perempuan maupun laki-laki. Di dalam suku bangsa apapun, Tuhan Yesus mau menyelamatkan mereka, orang-orang yang dipilihnya. Yesus memperlakukan semua orang yang dia jumpai dengan penuh kepedulian adik-adik. Dia menghargai mereka, tidak peduli seberapa buruk perilaku mereka di masa lampau, di masa sekarang atau masa yang akan datang. Karena Tuhan Yesus sangat mengasihi mereka dan itulah Tuhan Yesus yang menjadi alasannya datang ke dunia. Dia menjangkau pribadi-pribadi yang mungkin juga bisa dikatakan sakit parah. Yang otomatis kita pikir, abaikan aja, ujung-ujungnya nanti mati. Tidak, tetapi Tuhan Yesus juga menunjukkan kasih-Nya kepada mereka. Tuhan Yesus memulihkan keadaan mereka. Tuhan Yesus memberikan kesaksian di dalam diri mereka bahwa hanya Tuhanlah juru selamat mereka. Ia datang dengan kuasa Injil. Nah ini yang penting adik-adik ya. Tuhan Yesus datang dengan kuasa Injil untuk mentransformasi, untuk mengubahkan hidup setiap umat pilihan. Tidak peduli siapa mereka dan siapa latar belakang mereka. Tuhan Yesus mengasihi mereka. Tuhan Yesus datang membawa kabar Injil yang mengubahkan, yang mentransformasi. Karena Tuhan Yesus sangat mengasihi mereka. Allah Tritunggal di dalam karyanya ingin semua anak-anak itu terselamatkan. Dan tidak ada satupun yang telah diselamatkan, yang telah ditentukan Allah dari sejak kekekalan, gagal untuk diselamatkan. Jadi ketika Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus penuh dengan kesabaran menanti setiap mereka untuk bertobat sekalipun mereka juga pernah menolak dan mencaci maki Tuhan Yesus. Seperti salah satu contohnya siapa? Bapak siapa? Yang adalah sebelumnya orang yang jahat, yang selalu menentang ajaran-ajaran kebenaran dari Tuhan Yesus, ajaran kebenaran dari murid-murid yang mengajarkan tentang Kristus. Siapa orang itu? Yang mengejar-mengejar mereka untuk membunuh. Siapa dia? Bapak Paulus. Dia juga adalah orang yang awalnya menentang. Tetapi dalam hal ini, Tuhan Yesus mengubahkan dia, memulihkan keadaannya, dan dia menjadi pekabar Tuhan, pekabar-kabar baik yang sangat luar biasa. Dan kita bisa mengambil beberapa contoh adik-adik. Yang pertama, Nikodemus. Pada suatu malam ketika Tuhan Yesus berada di suatu tempat, Bapak Nikodemus ini datang memberikan pertanyaan-pertanyaan. Dan akhirnya Tuhan Yesus menjawab. Seorang Nikodemus ini adalah seorang pemimpin agama Yahudi yang terkemuka. Tetapi dalam hal ini, dia merasa kagum dengan apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Bahkan dia sampai memikirkan bahwa tidak mungkin orang, kalau memang Tuhan Yesus ini adalah orang biasa, terus dia mampu melakukan hal-hal yang sangat mengagumkan. Makanya dia kagum dan dia datang kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus mengajarkan bahwa setiap orang yang ingin masuk dalam kerajaan Allah harus dilahirkan kembali oleh Roh Kudus.
Dan tapi lucunya adik-adik, Bapak Nikodemus ini adalah ahli agama yang terkenal. Namun perkataan Tuhan Yesus bahwa harus dilahirkan kembali oleh Roh Allah tidak dimengerti oleh Bapak Nikodemus sendiri. Apa penyebabnya adik-adik? Ini yang penting, bahwa ketika hanya oleh digerakkan Roh Kudus baru kita bisa mengerti apa yang dimaksudkan Tuhan Yesus tentang kelahiran kembali. Nah, adik-adik, Yesus memberitahukan kepadanya bahwa dia memerlukan hidup yang baru dari Allah supaya percaya dan mengikuti Kristus. Dia yang datang untuk membawa keselamatan. Itulah inti dari kelahiran kembali oleh Roh Kudus. Nah, adik-adik, Nikodemus adalah salah satu contoh orang yang digerakkan oleh kekaguman akan karya Kristus. Dengan kelemah lembutan dia, dengan kasih dia, dan dengan kejadian-kejadian spektakuler. Tetapi dia tidak memandang muka ketika melayani manusia. Dia datang kepada siapapun, bahkan kepada orang-orang yang paling tidak diperhitungkan. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita mau hanya berteman dengan orang-orang yang mungkin sesama Kristen? Atau kita hanya berteman dengan orang-orang yang mungkin sehobi dengan kita? Apakah seperti itu? Tentu tidak ya. Lau seharap juga tidak. Nah, kita juga akan lanjut kepada bagaimana Tuhan Yesus bertemu dengan perempuan Samaria. Pada kesempatan lain, Tuhan Yesus berbincang dengan perempuan Samaria, menyatakan bahwa dia adalah Mesias yang melaluinya perempuan ini dapat menerima pengampunan dan hidup yang kekal. Nah, adik-adik, perempuan Samaria ini ketika takjub dengan bagaimana Tuhan Yesus bisa mengetahui segala sesuatu tentang dia dengan anugerah yang dia tawarkan dan melalui cara Yesus yang memperlakukan dia, perempuan ini pergi untuk mengabarkan kabar baik tentang Yesus kepada orang-orang di kota Sikar. Tuhan Yesus menunjukkan kasih yang lemah lembut, tawaran-tawaran akan keselamatan yang pasti, sumber air kehidupan. Dan Tuhan Yesus menunjukkan banyak hal yang mengagumkan dengan mengetahui latar belakang perempuan ini tanpa perempuan ini menceritakannya. Dan perempuan ini bisa menjadi begitu kagum. Dan dia menyadari ini adalah pribadi yang luar biasa. Dan ketika Tuhan menyatakan bahwa dia adalah pribadi Mesias itu sendiri, dia menjadi percaya dan dia menjadi saksi loh adik-adik. Orang yang dulu tidak diperhitungkan ini sekarang menjadi saksi untuk membawa kabar baik. Dan akhirnya banyak orang yang datang kepada Tuhan Yesus dan percaya kepada dia. Bahkan mereka berkata seperti ini, kami tahu, mereka berkata bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Ini terdapat di Yohanes 4 ayat 39 sampai 42. Dan orang yang berikut adalah Sakeus. Kuasa Tuhan yang menyelamatkan datang kepada Sakeus, seorang pemungut cukai yang kaya dan dipandang rendah. Sakeus dan seisi rumahnya diselamatkan. Dan ia berterima kasih kepada Tuhan Yesus karena mengubah hati dan kehidupannya. Kalau dulu dia adalah seorang pendosa, dulu dia adalah seorang yang tidak diperhitungkan, namun dia diselamatkan Tuhan dan dia menjadi pribadi yang lebih baik. Dia menjadi orang yang mengubah perilaku-perilaku yang buruk pada masa lampau, yang selalu meraup keuntungan lebih. Akhirnya dia berusaha untuk hidup jujur karena dia diubahkan Tuhan Yesus, karena Injil telah mengubahkan kehidupannya. Dan orang-orang lain sayangnya tidak menerima hal ini adik-adik. Tetapi Sakeus tetap mau beriman kepada Tuhan Yesus. Dia dan keluarganya diselamatkan Tuhan. Bahkan Sakeus menjadi pribadi yang begitu setia. Karena dia tahu tidak ada hal apapun yang bisa mengubah hidupnya selain Kristus. Dan tidak ada hal apapun yang bisa menerima dia dengan tulus selain pribadi Kristus itu sendiri adik-adik, yang menyatakan kasih yang tanpa syarat. Dan Sakeus adalah orang yang menerima anugerah itu. Tapi bisa kita lihat Sakeus dengan antusias. Bahkan dia berupaya dengan susah payah untuk menjumpai Tuhan Yesus. Betapapun sulitnya dia harus bertemu dengan Tuhan Yesus. Selalu saya yakin kalian semua pasti tahu kan kisah tentang Sakeus. Bagaimana susah payahnya dia pengen bertemu Tuhan Yesus, bukan? Tidak perlu saya cerita, pasti kalian sudah tahu. Tapi dalam hal ini saya mau tanya. Bagaimana sih antusias kita ketika kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan? Apakah kita lebih memilih untuk tidur, main games, atau YouTubean daripada mau belajar firman Tuhan? Kalian bisa jawab sendiri ya. Kalian lebih tahu. Tapi saya berharap kalian memilih untuk hidup belajar firman Tuhan dengan sungguh. Ya.
Adik-adik, dalam hal ini paling tidak kita bisa belajar beberapa hal. Tuhan Yesus melayani dengan tidak memandang rupa. Itu yang bisa kita pelajari pertama. Yang kedua, Tuhan datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, tidak peduli seberapa buruk dia di masa lalu, di masa sekarang, dan masa yang akan datang. Tuhan Yesus tetap mengasihi dia. Kasih Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan Yesus selalu memperlakukan orang-orang yang dia layani dengan penuh kasih, kelemah lembutan, dan kesabaran. Namun di sisi lain Tuhan Yesus tetap tegas kepada mereka yang berdosa, namun tidak mau mengakui bahwa mereka telah berbuat dosa. Dan orang-orang seperti inilah yang selalu mencari-cari kesalahan Tuhan Yesus. Bisa kita ambil contoh adalah orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Orang-orang yang tidak mau mengakui bahwa dia berdosa, dia akan selalu menentang Tuhan, dia akan selalu mencari-cari kesalahan. Bahwa seolah-olah Tuhan itu adalah pribadi yang tidak ada. Atau mungkin pribadi yang ada tetapi pribadi yang tidak maha kuasa. Atau ayat-ayat yang ada di dalam Alkitab itu tidak semua firman Tuhan. Selalu ditentang. Yang benar hanyalah apa kataku, bukan apa kata Tuhan. Nah, inilah orang-orang yang tidak mau hidup di dalam tuntunan Tuhan, adik-adik. Makanya mereka mau terus menentang. Dan melalui hal ini juga kita belajar bahwa tidak semua orang suka dengan kabar baik. Tidak semua orang loh adik-adik, ini kenyataannya, suka dengan kabar baik. Bisa jadi juga kita, pada saat kita ditegur, ketika kita berbuat kesalahan, melawan orang tua dan lain sebagainya, atau kita melawan guru atau melawan lause, dan pada saat kita ditegur dengan ramah, atau mungkin kita dikasih ayat firman Tuhan untuk menyadarkan bahwa kita telah melakukan kesalahan, tapi kita menolak. Tidak, saya telah melakukan hal yang benar. Dan Anda salah sekalipun Anda menggunakan firman Tuhan. Nah, dalam hal ini jangan sampai kita seperti itu ya. Memang tidak semua orang yang menggunakan firman Tuhan itu adalah menggunakan untuk kebenaran. Sama seperti ahli Taurat dan orang Farisi. Tapi paling tidak kita harus belajar menerima teguran kalau kita sedang berbuat salah. Maka dengan demikian kita bisa diidentikan dengan orang-orang yang mau belajar tertuntun dengan kabar baik Injil. Nah, adik-adik, tidak mungkin manusia menginginkan kabar baik kalau Allah tidak mengaruniakan kepadanya hati yang terbuka. Kalau Tuhan tidak mengaruniakan kepadanya iman. Karena hanya orang-orang yang dituntun oleh Roh Allah yang akan bisa mengakui dan menyadari bahwa dia berdosa. Selaput dia menutup matanya untuk melihat bahwa dia berdosa telah disingkapkan, dan dia menyadari bahwa dia sangat berdosa dan dia butuh keselamatan, dan keselamatan itu hanya ada pada Tuhan Yesus. Dan orang-orang seperti inilah yang ditemui Tuhan Yesus pada masa itu. Orang-orang yang sangat tidak terpandang, namun Tuhan Yesus mengasihi mereka. Tuhan Yesus menyapa mereka dengan kelembutan dan mengajarkan mereka untuk memperoleh hidup yang kekal hanya bisa diterima oleh iman kepada Kristus. Bahkan ada begitu banyak loh adik-adik orang yang telah melihat perkara-perkara besar, perkara-perkara mengagumkan yang telah dilakukan Tuhan Yesus, namun tetap aja tidak percaya. Jadi jangan sampai adik-adiknya kita mau percaya Tuhan, kita hanya minta, Tuhan ayo tunjukin mujizat. Ayo mana mujizatmu dulu, baru saya bisa percaya. Kalau enggak, no way, saya enggak bakalan percaya. Adik-adik jangan seperti itu ya. Karena banyak orang pada masa itu sudah melihat banyak mujizat Tuhan Yesus juga, tapi masih sulit kok untuk percaya. Bahkan mereka bukan cuma tidak percaya, tetapi menentang Tuhan Yesus, bahkan menginginkan celakanya Tuhan Yesus. Tapi Lause percaya dan Lause berharap kita semua bukan anak-anak yang hanya menuntut mujizat, tapi kita menuntut pertumbuhan iman untuk tetap percaya apapun yang Tuhan lakukan adalah baik. Bahwa Tuhan mengasihi kita sebagaimana Tuhan mengasihi orang-orang yang tidak pantas pada masa itu, karena kita juga orang yang tidak pantas, namun Tuhan kasihi kita. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang boleh kita pelajari hari ini semakin menguatkan kita, semakin mengingatkan kita bahwa kita harus hidup di dalam tuntunan Tuhan, dan kita harus hidup di dalam pimpinan untuk mengasihi siapapun yang ada di sekitar kita, untuk melayani siapapun yang ada di sekitar kita, menceritakan Kristus kepada siapapun, walaupun orang-orang itu adalah orang-orang yang pernah mungkin menyakiti hati kita. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Engkau menuntun kami, Engkau memberikan kami yang terbaik, Engkau memberikan kami banyak hal. Dan pada saat ini kami bersyukur kami telah belajar kebenaran firman Tuhan yang menuntun kami.
Kiranya firman Tuhan yang telah kami dengarkan semakin menguatkan kami, semakin memimpin kami, dan semakin membuat kami mampu mengerti siapa Tuhan yang kami percaya, dan semakin mampu menyadari tujuan Tuhan datang ke dunia, dan juga kami mampu untuk mengasihi siapapun yang Tuhan kehendaki untuk kami kasihi. Sekalipun mereka mungkin adalah orang-orang yang pernah mengecewakan kami, dan orang-orang yang mungkin tidak pantas untuk dikasihi. Sebagaimana kami juga tidak pantas dikasihi, namun Tuhan mengasihi kami, ajarkan kami juga untuk mengasihi sesama dan melayani sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, ayat hafalan kita pada hari ini terambil dari Markus 2 ayatnya yang ke-17. Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, bukan orang yang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang yang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Sekali lagi ya, kakak bacakan untuk kita semua. Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, bukan orang yang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang yang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Guys, kita bersyukur banget ya. Tuhan menjadi manusia dan melayani kita semua tanpa memandang apapun. Betul guys, di dunia yang penuh syarat, Tuhan menunjukkan kasih-Nya yang tanpa syarat. Mari kita meneladani Tuhan Yesus guys. Mari kita memuji Tuhan Yesus sama-sama. Jesus, it is you. Who makes the sun to rise and bring the earth new life in every being? Jesus, it is you. Who turns the day to night and watches me as I begin to dream? Jesus, it is you. Who brings me food for my table? Who cares for all of my needs? Who walks the road with me, has grown with me through all that I have been? Jesus, it is you. Jesus, it is you. So I lift my hands and I bring my soul. All of my days, all of my rights, all of my wrongs, I offer my life here and beyond to the one thing true, Jesus, it is you. Jesus, He sees your brokenness. He will carry you. Who sees my brokenness and carries me when I am frail and weak? Jesus, it is you. Who tells the storm to rest when I am overwhelmed and cannot speak? Jesus, it is you. Who wears my guilt on my shoulders? Who holds my heart in His hand? Who takes my thoughts and fears and hangs them on the arms of Calvary? Jesus, it is you. Jesus, it is you. I lift my hands, I lift my hands.
Thank you, Jesus. Guys, sampai di sini ibadah kita. Sampai jumpa kembali minggu depan di ibadah sekolah minggu GKA Elion versi Online. Happy New Year, guys. Bye.